wakafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalan amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kabid Penmas, Bapak Sud, Pak Edi Purwanto, dan juga para pejabat di lingkungan Kanwil Yogyakarta, para kepala madrasah, kepala KKRA, dan juga para Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sampai hari ini masih bisa beraktivitas dengan sehat, selamat, dan sama-sama insyaallah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai pengikutnya tak lupa untuk senantiasa bersalawat kepadanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama ketika mendapatkan informasi dari Pak Kabid tentang adanya pertemuan yang berkenaan dengan peningkatan skill menulis, saya merasa berbahagia dan berbangga karena masih atau para guru di lingkungan Yogyakarta ini masih terlihat semangat dalam memperkuat dan menumbuhkan tradisi menulis ini. Ini penting karena jejak keilmuan kita itu akan terekam dan akan dibaca oleh anak cucu kita jika kita sering menulis. Tapi kalau kita tidak pernah menulis sama sekali, jejak rekam pola pikir kita tidak akan pernah terdeteksi, tidak akan pernah anak cucu kita. Karena memang satu alat yang bisa menjadi instrumen untuk merekam itu ya menulis. Para ulama-ulama Nusantara di Indonesia sejak dahulu itu suka menulis. Kita tahu misalkan mulai dari siapa namanya, Imam Nawawi Al-Bantani, banyak karya-karya yang itu kita bisa membaca cara pikirnya melalui karya-karya beliau ya. Ada di Subin Ahsaniyah, termasuk Arba'in Nawawiyah, lalu juga Syekh Mahmud At-Tirmidzi yang dikenal sebagai ulama hadis Indonesia. Mbah Hasim juga banyak sekali tulisannya yang dikumpulkan dalam Irsyadus Syari. Itu juga jejak-jejak pemikirannya bisa kita baca melalui karya-karya beliau. Nah, saya kira kita meskipun pada hari ini dikumpulkan oleh atau dari sejak kemarin dikumpulkan oleh Kanwil dalam rangka menumbuhkan tradisi menulis kita manfaatkan untuk memperbaiki atau memuat karya-karya kita di dalam tulis ini. Nah, saya ingin cerita terkait berkenaan dengan tradisi menulis sebelum saya tutup. Ini mandatnya nutup nih, tapi saya karena kalau ketemu guru itu tidak tahan untuk bercerita begitu. Pertama, saya itu selama di mahasiswa sampai kemudian di S2 saya memiliki tulisan yang di koran-koran itu sebanyak 63 artikel. Jadi selama S2 sampai kemudian di pertama-tama menjadi dosen, itu sudah ada 63 artikel yang dimuat di media-media nasional. Dari Kompas, Media Indonesia, Republika, lalu koran-koran kecil tapi nasional seperti Pelita, lalu juga di Jawa Pos, Harian Terbit, dan sebagainya. Saya memiliki tulisan itu, dan memang kalau menulis di media populer itu jauh berbeda dengan ketika menulis buku atau menulis karya ilmiah. Tapi yang menarik sebenarnya ketika kita membaca pada saat itu ya,
kenapa saya punya memiliki ketertarikan untuk menulis di media-media populer? Karena saat itu pembaca koran lumayan banyak, sehingga ketika saya menulis yang baca koran itu sesuai dengan berapa banyak yang berlangganan media. Seperti koran saat Kompas saat itu sampai 500 ribu eksemplar tiap harinya. Lalu Republika itu di bawahnya lagi, media Indonesia di bawahnya lagi. Jadi setidaknya kalau saya menulis saat itu satu kali dalam per minggu itu minimal ada yang baca tulisan saya minimal ya 500 ribu orang. Nah, jadi dari situ kemudian juga cara pikir saya itu bisa dibaca oleh orang. Saya dalam berilmu pengetahuan, saya ketika cara berpikir terkait ketika berkenaan dengan pendidikan, kira-kira saya sampai ke mazhab apa? Mazhab pemikiran seperti apa? Itu bisa dibaca dari rentetan tulisan saya. Maka terlihat misalkan saya bisa menyimpulkan dari bacaan saya itu misalkan ketika membaca tulisan-tulisan saya, selalu tulisan-tulisan saya itu bersifat transformatif. Transformatif itu bagaimana kita selalu bisa menerjemahkan teori-teori yang kita pelajari di dunia ilmu perkampusan atau perkuliahan itu harus bisa diimplementasikan secara praktis, diamalkan dan menjadi cara pandang dan cara perilaku di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi selalu ilmu saya itu transformatif. Jadi ketika ujung-ujungnya nanti ketika melihat teks-teks kitab suci, teks-teks Al-Quran itu tidak cukup hanya dibaca hurufnya, tapi bagaimana kemudian ayat ini memiliki ribuan pesan yang harus bisa ditransformasikan, diterjemahkan dan dipahami oleh masyarakat, karena setiap ayat-ayat firman Tuhan itu selalu multidimensi. Dia tidak hanya satu dimensi, tapi bahkan bisa pasti lebih dari satu dimensi, tergantung pengetahuan kita sampai di mana. Setiap kita memiliki pengetahuan yang luas, maka kita akan melihat kitab suci Al-Quran itu seperti lapangan, seperti hutan belantara, yang kadang kalau kita pengetahuannya sempit, baru bisa mengambil satu batang pohon saja, dianggap sebagai gambaran yang merepresentasikan isi Al-Quran secara keseluruhan. Nah, jadi itu ketika saya menulis di media populer. Nah, tahap selanjutnya ketika kemudian masa transisi ketika menjelang menjadi dosen, saya suka menulis buku. Di awal menjadi editor freelance dari penerbit populer saya itu ya, grup Mizan, editor freelance, lalu kemudian penerjemah sampai kemudian menjadi penulis. Kalau editor sudah banyak yang saya edit, terjemahan buku dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia ada sekitar 11 buku, lalu kemudian ada satu atau dua buku yang diterbitkan oleh grup Mizan. Nah, dari menjadi penulis media populer, lalu menjadi penulis buku, penerjemah, dan juga menjadi penulis buku, itu sangat mensupport pada aspek penambahan ilmu pengetahuan. Saya boleh ngaku kalau saya berani nikah itu setelah buku saya dibeli, terbit sekitar 150.000 eksemplar. Jadi baru berani itu karena merasa yakin untuk bisa menafkahi istri. Saya nikah tahun 2003 saat itu. Karena royalti itu kelihatan dari sekitar 2.000 kali 300.000 saja, kali 300.000 itu udah terlihat berapa. Sudah bisa buat beli motor, beli saat itu buat mahar dan sebagainya. Udah dengan PD lah. Tidak bisa disebut sebagai pengangguran lagi karena sudah berpenghasilan. Mahasiswa tapi berpenghasilan. Itu dari menulis buku. Sampai saat ini itu mungkin sudah sampai sekitar 700.000 eksemplar. Karena 2001 mulai masuk ke penerbit, lalu tiap 3 bulan itu bisa menerima 11 juta, tiap 3 bulan itu 6 juta dan seterusnya.
baru berakhir royalti itu dikembalikan tahun 2018. Kalau nggak 2018 itu baru dikembalikan buku yang satu. Buku yang satunya belum dikembalikan. Jadi ini luar biasa karena ya sekian lama saya menerima royalti yang secara kuantitatif nominalnya menurut saya dengan posisi saat ini itu sangat besar. Tapi itu jangan sampai dijadikan tujuannya karena royalti dan sebagainya. Kalau konteks sekarang itu menulis itu sudah rata-rata tidak banyak honornya. Saya nggak tahu kalau menulis di radar Jogja ada honornya apa tidak. Kalau saya di media itu tahun 97 di Kompas itu saya menerima 315.000 tahun 97. Yang koran-koran nasional itu yang dianggap honor paling tinggi karena saat itu Republika masih 250, lalu media Indonesia itu 275.000. Nah, yang koran-koran kecil itu 150, kadang 100.000 saat itu ya. Sampai sekian banyak tulisan yang saya dimuat. Nah, itu zaman-zaman yang mana media media informasi, media mengabadikan tulisan itu ada di dalam lembaran kertas, koran atau buku. Nah, semenjak saya kemudian menjadi dosen, menulis itu berubah dari yang media populer, kemudian ke media dari buku, lalu kemudian ke penelitian. Karena penelitian menjadi instrumen yang dapat mensupport kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Ya, kenaikan pangkat, maka saya nulis di jurnal dan juga banyak juga. Karena saya termasuk orang yang gemar meneliti. Nah, poinnya sebenarnya bukan banyak menulisnya, tapi pesan utama menulis itu adalah otak kita menjadi terlatih, terampil untuk mereproduksi apa yang kita baca. Kalau kita tidak pernah menulis atau meneliti, yang terjadi adalah kita menjadi juru bicara dari pikiran-pikiran yang ada dalam buku. Tapi kalau kita menulis, lalu itu dikirimkan, apakah itu ke media populer, buku atau hasil penelitian yang menjadi artikel yang baik, maka kita akan melakukan reproduksi pemikiran. Karena di dalamnya selalu ada kritik, di dalamnya selalu ada evaluasi, di dalamnya ada satu pemosisian kita berada di posisi yang mana. Jadi penting di situ, karena menekankan kita berdiri di pada posisi mana itu sangat-sangat ditekankan di dalam sebuah narasi tulisan tertentu. Kita harus memastikan kita berdiri di posisi yang mana. Posisi memihak, melawan, atau hanya menentang. Memihak, mendukung, atau netral, atau menentang. Harus ada itu. Nah, tapi kalau kita tidak pernah menulis, maka kita tidak akan pernah terlatih melatih pemosisian diri kita mau ada di mana. Gitu. Nah, Pak Direktur GTK termasuk pimpinan yang sangat concern dan sangat bersemangat ketika itu berbicara tentang tulis menulis. Maka beliau selalu menanya ke saya, Mas, gimana nih biar guru-guru yang skill menulis ini terbina secara baik. Potensi guru-guru yang baik ini memiliki berkembang yang kemudian itu bisa disampaikan ke orang. Juga ternyata dalam PMA nomor 28 tahun 2000 tentang pengembangan keprofesionalan berkelanjutan di madrasah itu termasuk dimandatkan. Jadi ada 3 hal kalau dalam PKB itu selain peningkatan kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, ada juga kompetensi di bidang karya ilmiah. Ini dimandatkan betul. Maka kemudian saya berpikir keras bagaimana ini bisa difasilitasi untuk
melakukan tulis menulis, meningkatkan kompetensi tulis menulis bagi guru kita. Nah, yang saya pikirkan saat ini, barangkali di tahun 2023, saya sedang bangun satu semacam sistem informasi untuk mendeteksi guru-guru mana yang memiliki kemauan dan keinginan untuk menulis, untuk membuat penelitian, untuk membuat artikel, lalu kemudian akan kami kumpulkan. Nanti berapa banyak yang terkumpul itu, lalu akan kami semacam dikarantina dalam sebuah tempat tertentu, lalu kemudian didampingi oleh para pengolah jurnal, baik yang ada perguruan tinggi atau jurnal yang itu tingkat jangkauannya lebih luas. Nah, ini penting. Proses karantina ini menjadi penting karena di situ nanti guru-guru akan ini baru dalam bayangan saya, akan menyetor artikel atau konsep atau statement of purpose. Jadi bagaimana bayangan penelitian yang akan dilakukan, lalu ajukan ke kita. Nanti kemudian dari yang terbaik dan juga punya potensi-potensi bagus dalam penelitiannya itu akan kita undang di beberapa wilayah, mungkin ada zona 1, 2, 3, yang nanti kemudian didampingi oleh para pengolah jurnal. Nah, mereka akan didampingi mulai dari melaksanakan penelitian sampai kemudian ke publikasi dan dimuat di jurnal-jurnal yang terindeks, sudah terindeks, baik Sinta 1, 2, 3, 4 maupun 5. Ini nih yang akan kita programkan di tahun 2023. Sehingga kemudian persoalan-persoalan yang sering dikeluhkan oleh pimpinan kami, Pak Direktur, yang selalu mengungkap bagaimana dari hampir 1 juta guru yang golongan 3D sampai mau ke 4A mengalami kesulitan. Hanya ada sekitar 600-an orang. Lalu yang 4A ke 4B itu hanya 100-an. Lalu 4B ke 4C hanya 13-an orang. Ini kan kondisi yang perlu kita selesaikan dan kami harus berpikir keras, dan mudah-mudahan nanti juga kawan-kawan guru termasuk di Jogja ini responnya cepat dan kuat sehingga kami memiliki data animo atau atensi masyarakat guru ini tinggi. Jadi banyak atau upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi guru pada aspek ini kita coba lakukan dengan berbagai cara. Saya saat ini sebagai wakil koordinator komponen 3 yang menyasar ke guru, ini juga punya kepentingan. Kami sedang menyisir juga dari anggaran-anggaran yang ada, siapa tahu ini bisa masih dimanfaatkan untuk peningkatan atau penguatan kompetensi guru di bidang tulis karya ilmiah ini. Sekali lagi, tulis karya ilmiah bukan hanya sekedar menuangkan tulisan, menuangkan kata-kata dalam lembaran halaman-halaman, tapi disitulah guru atau siapapun yang suka menulis, maka pengetahuannya akan selalu terupdate. Guru yang sering melakukan penelitian tentu ngajarnya akan jauh lebih menarik karena sering memberikan informasi yang baru kepada pada peserta didik. Tapi guru yang jarang melakukan penelitian, yang disampaikan adalah halaman demi halaman buku pelajaran. Nah, hari ini buka halaman sekian, yang hafal-hafal. Dan contoh-contohnya sesuai dengan apa yang tertulis dalam buku. Tapi kalau guru yang sering melakukan penelitian, contoh-contoh yang disampaikan, meskipun pokok bahasan ada di dalam struktur kurikulum yang ditentukan, tapi yang diberikan, disampaikan, contoh-contohnya bisa luar biasa inspiratif dan bisa memberikan semangat kepada peserta didik. Nah, nanti ketika peserta didik sudah besar, dia akan ingat, saya itu dulu punya guru. Kalau cerita keren, saya belum pernah mendengar cerita itu. Akan banyak statement-statement positif yang itu kan diingat semenjang masa, dan itu apa yang saya alami. Saya sering berulang-ulang sampaikan.
Saya di madrasah madrasah aliyah, selama menempuh pendidikan di jenjang aliyah itu mendapati atau menemukan atau bersama dengan para guru yang pemikirannya di luar buku. Jadi kalau buku pelajaran itu sudah kami baca semuanya, guru bisa menceritakan sesuatu yang di luar buku itu. Maka itu menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi kami. Merasa rugi. Kalau pas mata pelajaran guru si A, kok saya nggak ikut, itu merasa rugi. Kok saya nggak kuliah, itu merasa rugi. Nah ini yang harus kita tumbuhkan kan ya. Bagaimana anak itu merasa rugi kalau tidak belajar sama kita. Bagaimana anak itu merasa menyesal kalau tidak ketemu sama kita. Jadi kita akan selalu menjadi orang yang dirindukan. Karena setiap kali kata demi kata yang kita sampaikan itu terbekas sampai di benak atau memori anak-anak kita peserta didik. Ini yang kita dorong, ini yang kita harapkan. Nah, guru punya ruang-ruang yang luar biasa luas untuk sampai kepada terwujudnya yang demikian itu. Karena guru adalah manusia yang paling mulia, kata-katanya itu kalau bahasa Jawa itu seperti sabdo pandito ratu. Sabdo pandito ratu lebih dahsyat daripada orang tuanya. Apa yang dikatakan guru itu lebih ditaati daripada perkataan orang tua. Nah, kekuatan yang luar biasa. Maka untayan-untayan kata mutiara, kata-kata penuh hikmah yang itu jika sampai ke memori anak, maka itu akan terbenam dan tertanamkan secara kuat, secara kokoh dalam diri peserta didik. Bapak Ibu guru yang saya hormati, jadi sekali lagi enaknya tinggal di Jogja dan sekitarnya. Ini yang saya sampaikan dan berdasarkan cerita kawan-kawan. Penerbit buku atau media-media yang bisa menerima artikulasi dalam mengartikulasikan pemikiran kita itu luar biasa banyak. Banyak sekali. Ini yang kemudian kita manfaatkan. Ketika kita mau menerbitkan buku yang kemudian buku itu berbiaya murah ya, itu hanya ada di Jogja. Tidak ada di tempat yang lain. Kalau yang di Jakarta sekitar 100 halaman, itu kira-kira biaya produksi aslinya hanya sekitar 20.000. Itu di Jakarta nilai jualnya itu dijual sampai 80 sampai 100.000. Nah di Jogja yang 20.000 di Jakarta itu bisa berbiaya hanya sekitar 8.000 atau 7.000. Ketika itu hanya proses penggandaannya. Itu kami punya pengalaman-pengalaman lama ketika kita butuh penggandaan buku selalu lari ke Jogja, dan banyak teman-teman yang rela menerbitkan karya-karya para intelektual, dosen, cendekiawan, para guru itu larinya kalau nyetaknya di Jogja, tapi penerbitnya bilangnya di Jakarta. Ini harus dimanfaatkan betul. Kemudian penerbit juga banyak. Nah, hanya di dalam perkembangan selanjutnya, meskipun ini sudah menjadi model yang kuno, tapi ini harus tetap dipertahankan. Adanya karya yang dibukukan itu adalah mengabadikan karya. Saya dapat membayangkan bagaimana kalau misalkan di zaman-zaman dulu itu sudah ada komputer. Zaman Majapahit misalkan sudah ada komputer, itu mesti datanya sudah pada hilang semua. Tapi ya untung saja itu nggak ada komputer, sehingga tertulis di batu, tertulis di kulit, tertulis di daun lontara, sehingga sampai sekarang masih bisa kita nikmati. Nah sekarang ada teknologi kertas, kita harus kita pertahankan. Karena kalau kita mengandalkan ke dunia digital yang serba berbasis internet, berbasis maya, itu ya kalau kena virus ya hilang. Jadi meskipun kita juga harus menyesuaikan. Satu sisi cara pikir yang komprehensif kita harus kita bukukan,
kita kompilasikan, tapi satu sisi dalam menyampaikan ke masyarakat kita harus memanfaatkan media yang ada. Ya media-media beberapa platform kita ada open source, blog-blog yang open source gratis kita bisa mengisi, ya kita isi. Ada juga media-media digital yang itu bisa kita optimalkan seperti detik.com, inilah.com dan sebagainya yang sering ada ruang-ruang untuk menampung cara pikir kita, ya kita manfaatkan. Bisa ada Kompasiana, ada di ya banyak hal di media. Asal kita membuka, lalu kemudian kita buka akun, kita langsung bisa menuangkan beberapa gagasan di media-media itu. Ini harus kita manfaatkan juga agar termasuk di dalam beberapa platform media sosial, ada TikTok, ada IG, ada Facebook, ada fanpage, ada YouTube, juga kita harus intervensi. Para guru harus bisa masuk ke sana. Karena ternyata juga konsumen ini juga besar sekali. Ibaratnya kalau yang punya HP, jumlah warga Indonesia, jumlah penduduknya yang hampir mencapai angka 300-an, tapi pengguna HP itu sampai 370 juta. Lalu kemudian itu kan berarti tidak hanya orang tua aja yang memakai HP, tapi anak-anak, adik-adik, anak-anak kita yang masih kecil itu sudah megang HP dan isinya adalah aplikasi-aplikasi baik permainan maupun film ataupun apa, dan itu dikonsumsi oleh anak kita. Kalau bahasa yang sekarang terkenal itu adalah darurat digital sebenarnya. Darurat digital dalam arti dunia digital ini kalau tidak kita pengaruhi, guru tidak ada yang intervensi di dalamnya, itu darurat digital. Kita melihat misalkan dalam satu keluarga, wah ini agak nyimpang dikit ya Bapak, tapi ini biar ada kepedulian kita bersama aja. Jadi kita lihat dalam sebuah keluarga, anak-anak mulai dari yang balita pun sudah megang HP, yang di atas balita juga sudah megang HP, ibu-ibunya baru kenal HP, bapak-bapaknya juga begitu. Jadi kalau di rumah itu meskipun berdampingan, semua pegang HP. Darurat digital. Nah, benteng terakhir yang tetap istiqomah itu ya guru. Karena guru mencoba masih membuat jarak dengan HP. Karena anak ketika masuk kelas sudah mulai meninggalkan HP, tapi kalau keluar kelas megang HP lagi. Nah, guru menjadi penjaga benteng terakhir darurat digital ini. Nah, maka bagaimana kemudian teknologi digital yang di situ tersedia, beberapa platform guru harus bisa membelokkan arah yang digital cenderung negatif menjadi positif. Ketika anak-anak suka dengan game, guru harus masuk ke game. Bagaimana pola-pola pembelajaran ketika terhadap anak yang suka game kita lakukan model melakukan refleksi dari game-game yang ada itu. Misalkan ada kumpulan pertanyaan apa yang perlu apa yang menarik dari game itu, seperti apa Anda kok bisa sampai kemudian bisa main game itu, kok kemudian berambisi untuk menang. Itu refleksi. Menjadikan game yang kalau tidak mendapatkan sentuhan oleh kita, oleh guru terutama, maka game itu akan memiliki dampak yang negatif 100%. Tapi kalau guru terlibat, karena anak itu dilarang ataupun tidak dilarang, itu tetap akan main game. Dilarang atau tidak dilarang, dia akan membuka beberapa platform media sosial, YouTube, TikTok, dan sebagainya. Nah, kita tinggal mengarahkan. Guru harus memiliki perspektif tentang literasi digital, lalu kemudian dia bisa memberikan warna. Nah, jadi selain menulis, dia memahami pemahaman tentang digital, lalu dia bisa memberikan warna terhadap penggunaan teknologi. Nah, saya sebenarnya akan lebih intens beberapa hal yang jika kita bertemu memiliki waktu yang space yang panjang, termasuk kemudian bagaimana pentingnya guru bisa
dalam proses pembelajarannya bisa menghargai seluruh potensi kecerdasan peserta didik. Nah, kita tahu ada Gardner itu melakukan satu penelitian yang kemudian ternyata peserta didik itu memiliki, atau anak-anak pada umumnya itu memiliki potensi lebih dari satu kecerdasan. Dan gayanya pun berbeda-beda. Kalau saya singkat itu biasanya dengan istilah slim and bill misalkan. Nah, guru memanfaatkan teknologi informasi atau guru kemudian yang mampu mendorong anak untuk menulis itu adalah memanfaatkan salah satu dari 8 kecerdasan yang pernah digagas oleh Gardner. Nah, seperti apa penjelasannya tentang 8 kecerdasan yang digagas oleh Gardner dan bagaimana cara gaya belajarnya, itu saya kira ada sesi dan saya kira proses perkuliahan atau pertemuan intens dengan para akademisi, dengan para expert, kita akan mendapatkan informasi yang utuh tentang teori tersebut. Tidak harus melalui pertemuan ini. Mungkin nanti Pak Edi bisa mengadakan pertemuan yang lain, undang para expert yang ada di perguruan tinggi, atau para praktisi-praktisi, atau para peneliti-peneliti. Mereka diminta untuk menginformasikan kepada para guru perkembangan apa yang mutakhir terkait dengan pendidikan. Lalu seperti apa treatment kita ketika menjalankan pendidikan agar tepat sasaran, tepat guna sampai ke peserta didik. Nah, saya kira itu masuk di sesi-sesi selanjutnya. Dan saya kira saya senang sekali karena ini pertemuan yang mungkin barangkali digagas oleh para guru atau digagas Kanwil, pertemuan yang unik karena temanya yang tidak menarik, tapi juga pesertanya luar biasa banyak. Pak Kabit lapor ada 110 kalau tidak salah, 110 peminatnya, dan temanya pun tema-tema berat. Karena menulis karya ilmiah termasuk tema-tema berat. Tidak semua orang berkenan dan senang dengan tradisi tulis-menulis yang diselenggarakan pada kesempatan kali ini. Dan Anda adalah termasuk orang-orang pilihan, terpilih karena meneguhkan diri Anda sendiri yang kemudian bergabung dalam sebuah forum untuk memperkuat kompetensi tulis-menulis ini. Barangkali gitu ya Pak Edi ya. Nggak usah panjang-panjang, nanti khawatirnya malah kalau kepanjangan pada lupa semua yang tadi saya sampaikan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, marilah kita tutup. Pak Kasubdit. Ya, ditutup acaranya Pak Kasubdit. Marilah kita tutup acara panjang tentang peningkatan skill tulis menulis ini. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semua, memberikan berkah bagi kita semua, dan mampu meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang pendidik yang menjadi penjaga gerbang terakhir peradaban, gerbang terakhir keilmuan. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Pak Kasubdit. Luar biasa. Kami ucapkan terima kasih Pak Kasubdit, Pak Dr. Anies Maskur telah memberikan inspirasi beberapa hal penting tadi, luar biasa. Inspirasi beliau menulis ternyata hebat sekali, sehingga ini menjadikan motivasi bagi kita semua untuk terus bersemangat menulis. Bahkan Pak Kasubdit tadi menceritakan sampai pada kisah cintanya. Beliau mentargetkan harus menulis sekian buku, sekian ratus buku. Ini adalah suatu bentuk inspirasi yang hebat. Untuk itu patut kita teladani apa yang disampaikan beliau ini. Bahkan tadi disampaikan oleh beliau betapa mulianya seorang guru. Maka ini akan menjadi suatu kebanggaan bagi kita, Bapak Ibu guru, bahwa kita itu menjadi garda terdepan. Apalagi sekarang sudah memasuki era darurat digital yang harus kita selamatkan anak-anak bangsa ini untuk masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Kasubdit atas masukan, inspirasi, motivasi, pembinaan dan arahan yang luar biasa, dan masih banyak yang perlu kita gali, kita dapatkan dari Pak Kasubdit. Insya Allah kita akan mengadakan pertemuan untuk forum-forum yang lain yang nanti akan menghadirkan beliau untuk memberikan pencerahan yang lebih banyak lagi yang kita inginkan. Sekali lagi terima kasih, dan kami atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama daerah Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Manfaat Bantul, seluruh panitia, dan juga kepada para peserta.
yang telah bersedia untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan dengan baik, dan jangan lupa untuk segera menyelesaikan tugas, karena informasi dari penyelenggara tadi disampaikan bahwa sertifikat yang akan didapatkan kalau Bapak Ibu sudah membuat karya atau membuat artikel publikasi ilmiah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya terima kasih. Ada kekurangan selama pelatihan ini, kami mohon maaf. Semoga kita masih berlanjut untuk pelatihan yang akan datang dan diikuti lebih banyak lagi para guru yang bersemangat untuk bisa meningkatkan karir mereka, meningkatkan kompetensi mereka. Demikian, dan ada kekurangan mohon maaf, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sa'ahri walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasubdit. Sama-sama Pak Edi. Oke. Langsung live ya. Oke, monggo Pak. Terima kasih. Bapak Ibu, mohon maaf saya juga silent karena ini kami harus mengawal Pak Direktur yang sekarang hampir selesai dalam memberikan pembinaan di MTS 9. Terima kasih semuanya, manfaat bantul dan juga Bapak Ibu guru peserta pelatihan. Sukses selalu untuk penjenengan semua. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama Pak.